Apakah teman-teman itu ingin mendaftar di P3K Guru, ataukah CPNS, apakah P3K Teknis, ataukah P3K. Sobat calon guru semuanya, setelah pendaftaran CPNS maupun juga P3K 2024 dibuka, maka seluruhnya kita akan wajib membuat akun SSC ASN 2024. Baik itu CPNS maupun juga P3K, ini sama-sama membuat akun. Namun kalau misalkan kita mendapatkan informasi terbaru dengan rilisnya jadwal seleksi pengadaan CPNS 2024 yang nantinya akan dimulai di tanggal 20 Agustus sampai dengan 6 September, sepertinya di sini nanti fix tidak akan bersamaan ya. Jadi jadwal pendaftaran CPNS dan P3K itu akan berbeda teman-teman. Nah di sini nanti teman-teman tentunya banyak sekali yang bertanya-tanya ya, kalau misalkan jadwalnya nggak bersamaan, bisakah daftar CPNS dan P3K secara bersamaan? Atau nanti kita apakah bisa mendaftar P3K dan juga apakah bisa mendaftar CPNS pada tahun yang sama? Dikarenakan di sini nanti di bagian portal SSCASN setelah kita membuat akun dan juga login mengisi biodata diri, maka kita akan diarahkan menuju ke memilih jenis seleksi ya. Apakah kita mendaftar CPNS ataukah mendaftar P3K Guru, P3K Teknis ataukah P3K Tenaga Kesehatan. Dan bagi teman-teman yang menanyakan terkait tentang hal itu, di sini nanti kita akan mencari informasi lebih lanjut terkait tentang bagaimanakah peluang dan apa dampaknya kalau misalkan teman-teman mendaftar CPNS dan juga mendaftar P3K secara bersamaan dalam jadwal yang berbeda. Bagaimana informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini sekaligus kita menjawab pertanyaan dari teman-teman di kolom komentar ya, yang di sini diwakili oleh Ibu Mega. Dan tentunya di sini banyak sekali teman-teman yang bertanya karena untuk jadwalnya itu kan nggak bersamaan ya. Apakah nanti kita bisa nih untuk daftar CPNS juga daftar, kemudian P3K ini juga daftar. Nah di sini diwakili oleh salah satu rekan kita yaitu Ibu Mega ya. Bisa nggak ya kalau ikut CPNS dan P3K kalau semisal jadwalnya itu berbeda? Masih ragu atau harus pilih salah satu? Kemudian sebenarnya di sini sudah dijawab oleh rekan kita yaitu Mas Rizal ya, yaitu bantu jawab. Tetap nggak bisa karena pembuatan akun itu menggunakan NIK. Nah coba kita cek informasi lainnya ya. Baiklah sobat calon guru semuanya, di sini kita perkenalkan yaitu link pembuatan akun SSC ASN 2024. Jadi sama entah itu CPNS maupun juga P3K, untuk alur pendaftarannya itulah dimulai dari membuat akun SSC ASN. Oke, kita cek di bagian pertama yaitu alur pendaftaran SSCASN untuk CPNS. Ini dimulai dari yang pertama yaitu mendaftar akun ya di sscsnbkn.go.id. Ini adalah untuk pendaftaran CPNS. Kemudian untuk yang pendaftaran P3K Tenaga Teknis ini juga sama, yaitu membuat akun SSCASN dengan memasukkan data kependudukan kita, kemudian mencetak kartu informasi akun. Kemudian untuk P3K Tenaga Kesehatan ini pun juga sama, yaitu kita membuat akun SSCASN. Kemudian untuk pendaftaran P3K Guru ini juga sama, kita harus terlebih dahulu membuat akun SSCASN. Ya, mana link untuk membuat akun SSCASN itu adalah di sini ya. Ini untuk saat ini masih training ya. Ini dikarenakan pendaftaran belum dibuka. Nanti kalau misalkan sudah dibuka yaitu sekitar tanggal 18, 19 maupun juga 20 nanti sudah nggak training lagi ya. Jadi kita melakukan pendaftaran akun entah itu daftar CPNS, P3K Guru, P3K Teknis maupun juga P3K Nakes. Di sini nanti kita terlebih dahulu membuat akun pendaftaran ya. Pendaftaran sscsnbkn.go.id dengan memasukkan data-data ini, yaitu pengecekan identitas. Kemudian setelah itu nanti kita lanjutkan yaitu melengkapi biodata. Kemudian kita cetak kartu informasi akun teman-teman. Nah untuk pendaftarannya jadwalnya kan nggak bersamaan ya, yaitu CPNS tanggal 20 dimulai, sedangkan untuk yang P3K ini nanti tidak di tanggal itu. Dan di sini kalau misalkan kita lihat yaitu hari ini ya sudah rilis yaitu tertanggal 13 Agustus bahwa jadwal seleksi pengadaan CPNS ini nanti akan dimulai yaitu pada tanggal 20 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 September 2024. Nah, ini adalah untuk jadwal pendaftaran CPNS. Sedangkan untuk pendaftaran P3K itu kapan? Kalau misalkan di sini kita kutip dari jpnn.com,
terkait tentang info dari Kemenpan RB ya tentang pendaftaran P3K 2024, maka di sini disampaikan bahwasanya saat ini memang sudah rilis ya untuk jadwal pendaftaran CPNS 2024. Kemudian ketika dikonfirmasi kapankah untuk jadwal pendaftaran P3K, di sini dari Pak Abbas Subagja menyampaikan bahwa untuk jadwal pendaftaran P3K 2024 ini akan segera dikeluarkan. Dan untuk informasi lanjutannya di sini adalah saat ini telah dilakukan proses verifikasi validasi untuk penetapan formasi. Maka di sini setelah penetapan formasi nantinya jadwal resminya ini akan diumumkan kembali ya oleh BKN sebagai pelaksana teknis. Nah, setelahnya ditanya terkait tentang jadwal pelaksanaan itu ternyata tetap di bulan ini ya. Kalau misalkan pendaftaran CPNS itu kan dibuka tanggal 20 Agustus. Nah, untuk pendaftaran P3K ini juga tetap dilaksanakan pada bulan ini. Nah, di sini namun disampaikan bahwa untuk pelaksanaan seleksi CPNS dan P3K ini nanti secara paralel. Jadi meskipun di sini tetap bulan ini, tentunya nanti juga nggak akan sama ya terkait tentang jadwal dan juga tahapannya. Dan seperti yang disampaikan juga bahwasannya di sini kan yang pertama kemarin dibuka untuk CPNS jalur umum, kemudian diikuti oleh P3K yang sebelumnya itu adalah di tahap 1 itu dibuka seleksi untuk sekolah kedinasan. Jadi sekolah kedinasan, kemudian CPNS jalur umum dan juga diikuti oleh P3K. Nah, dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya untuk pendaftaran CPNS dan P3K ini meskipun tidak bersamaan namun tetap pada bulan yang berbeda. Nah, kalau misalkan pada bulan yang berbeda berarti di sini masih dalam tahun yang sama, teman-teman. Kalau misalkan kita itu memilih jenis seleksi berarti ya kita harus memilih salah satu ya. Dan sekarang kita buka kembali yaitu Permenpan RB nomor 6 tahun 2024 tentang pengadaan pegawai aparatur sipil negara. Ya, pada Permenpan RB ini menjadi payung hukum dari pengadaan CPNS maupun juga P3K ya. Dan kalau misalkan kita cek di sini pada bagian pasal yang ke-25, di sini sepertinya sudah dijelaskan yaitu secara spesifik, teman-teman. Jadi antara CPNS dan juga P3K itu di pasal sebelumnya ya, itu adalah wajib membuat akun secara daring di sscsnbkn.go.id. Kemudian pelamar tersebut baik itu CPNS maupun juga P3K itu dilakukan secara daring yaitu melalui SSCSN. Nah, selanjutnya pelamaran ini dapat dikecualikan untuk pengadaan pegawai ASN tingkat instansi. Kemudian pelamar ini hanya dapat, nah ini ya yang di ayat 3 ini, yaitu pelamar hanya dapat melamar pada satu jenis seleksi ya, jenis pengadaan. Apakah teman-teman itu ingin mendaftar PNS? Apakah teman-teman itu ingin mendaftar P3K? Nah ini, jadi kita harus memilih salah satu ya, nggak bisa untuk memilih secara bersamaan pada tahun yang sama ini. Nah ini kemudian jadi pelamar di sini ditegaskan lagi ya. Pelamar ini hanya dapat melamar satu instansi dan juga satu jenis jabatan pada periode tahun anggaran. Nah, ini kan di tahun anggaran yang sama ya, yaitu tahun anggaran 2024. Jadi kita harus memilih salah satu, nggak bisa nih untuk memilih yaitu lebih dari satu. Nah, selanjutnya di sini ada juga konsekuensi ya yang ditegaskan di ayat yang kelima, yaitu dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud itu diketahui melamar lebih dari satu instansi atau lebih dari satu jenis pengadaan atau lebih dari satu jenis jabatan atau menggunakan dua nomor identitas kependudukan yang berbeda, yang bersangkutan ini nanti akan dianggap gugur ya, atau dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, jadi ini teman-teman yang ingin mendaftar secara bersamaan ini nanti nggak bisa ya, karena dari satu akun ya, satu akun SSCSN ini nanti kita hanya bisa menggunakan satu nick saja ya. Kalau misalkan teman-teman menggunakan nick 2, misalkan memiliki apa ya, memiliki KTP double misalkan, tentunya dari seluruh data kependudukan kita ini sudah tersinkroni dengan data Dukcapil dan juga sudah online. Jadi tidak mungkin kita itu bisa melamar lebih dari satu jenis seleksi dan juga lebih dari satu instansi, atau mungkin juga melamar lebih dari satu jabatan. Nah, di sini saya berikan contoh nih yang di tahun 2023 kemarin sama ya. Ini kita login ke akun SSCSN kan. Jadi setelah kita login, ini kan kita membuat akun nih, buat akun kemudian login dengan nick dan juga passwordnya. Kemudian di sini kita melakukan pengisian biodata. Kemudian pada bagian yang kedua, ini kan memilih jenis seleksi ya. Nah, di bagian
Nah, di sini kita memilih jenis seleksi. Nah, di bagian memilih jenis seleksi, di sinilah kita nanti di bagian portal ini ya. Ya, dimaksud dengan portal tuh di sini teman-teman, yaitu di bagian memilih jenis seleksi. Di sini nanti kita akan bisa diberikan opsi kita itu ingin mendaftar apa berdasarkan dari nomor induk kependudukan kita ya. Jadi dari NIK kita itu nanti akan terbaca. Jadi kita ini nanti akan memilih jenis seleksi apa. Di sini nanti akan ada yaitu pilihan-pilihan ya. Apa kita ingin mendaftar ini kita tunjukkan ya. Apakah teman-teman itu ingin mendaftar di P3K Guru ataukah CPNS, apakah P3K teknis ataukah P3K. Jadi di sini teman-teman nanti hanya memilih salah satu saja ya di tahun anggaran yang sama ini. Kemudian di bagian bawah ini juga sudah dijelaskan ya, yaitu tentang petunjuk pemilihan jenis seleksi. Anda hanya dapat memilih satu jenis seleksi ya, baik itu P3K Guru, teknis, kesehatan, atau mungkin CPNS itu kan. Jadi setelah teman-teman nanti resume, maka nggak akan bisa mengganti pilihan jenis seleksi. Nah, di sini nanti dalam tahap ini kalian sudah mengetahui ya persyaratannya yang dibutuhkan apa. Jadi jangan sampai salah pilih, salah klik. Kita pertimbangkan sejak dini secara matang, kita itu ingin daftar CPNS ataukah ingin mendaftar P3K. Terkait tentang pertimbangan kita itu nanti potensinya ingin ke CPNS atau P3K, ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Kira-kira itu bagi teman-teman yang bertanya, yaitu apakah bisa daftar P3K dan CPNS secara bersamaan kalau jadwalnya berbeda. Semoga bermanfaat dan salam sukses untuk kita semuanya. Semoga kita ini bisa lulus ya di tahun ini teman-teman.